Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fauziah dari kelas HKIA 4 dengan NIM 190201608. Di sini saya akan membacakan makro terkait inti kolul wilayah ilal abad awi sultan guna memenuhi tugas UAS mata kuliah Batsul Kutub. Di sini saya akan langsung membacakan makro tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma laka yaqulu idza wabal waliyil aqrab anta qalas al walayati ilal abad wa qala syafi'iyyu tantaqilu ila sultan wa sabab ikhtilafahum halal ghaibati fi zalika bimanzilatil maut ta'amla wa zalika annahu la khalafa indahum fi an taqalaha fil maut. Maksud dari makro tersebut, di sini ada dua pendapat, yaitu dari pendapat Malik dan pendapat Imam Syafi'i, yang dimana menurut Imam Malik apabila wali nasab atau wali akrob atau wali dekat itu tidak ada, maka perwalian tersebut boleh berpindah kepada wali yang lebih jauh. Namun menurut pendapat Syafi'i apabila wali akrob tersebut tidak ada, maka berpindah perwalian tersebut kepada penguasa atau wali hakim. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait wali abad. Apa sih yang dimaksud dengan wali abad? Wali abad yaitu wali yang dalam garis kerabat selain dari ayah, kakek, anak, dan cucu. Menurut pendapat ulama, wali abad ini diperbolehkan untuk melakukan perwalian terhadap mempelai perempuan, tetapi harus dengan persetujuan wali akrob. Apabila wali akrob itu menyetujui untuk wali abad menjadi wali di pernikahan mempelai wanita tersebut, maka pernikahan tersebut sah. Namun apabila wali akrob tersebut tidak mengizinkan, maka pernikahan tersebut apabila terus dilaksanakan, maka pernikahannya batal. Namun di sini menurut pendapat saya, untuk wali abad sendiri seharusnya tidak melulu harus menunggu harus menunggu izin dari wali akrob. Misalnya apabila wali akrob tersebut bisu atau bisu, tuli, dan dungu, kemudian wali akrob tersebut tidak mengetahui bahasa isyarat, maka alangkah lebih baiknya wali abad apabila seorang mempelai wanita tersebut dalam keadaan darurat dan ingin menikah, maka itu wali abad boleh langsung menjadi wali dalam pernikahan mempelai wanita tersebut. Karena kalau mau menunggu kebolehan, sepertinya itu bakal memakan waktu yang cukup lama, yang kemudian itu akan menjadikan mempelai apalagi kalau mempelai perempuannya tersebut darurat ingin sekali menikah, kemudian untuk meminta izin atau restu kepada wali akrob yang bisu tuli tersebut tidak bisa, maka untuk lebih baik mengambil kemaslahatannya saja. Jadi wali abad boleh langsung, kalau menurut pendapat saya seperti itu. Kemudian selanjutnya yang termasuk golongan wali abad secara berurutan, yang pertama yaitu saudara laki-laki seayah, yang kedua anak saudara laki-laki sekandung, yang ketiga yaitu anak saudara laki-laki seayah, yang keempat paman kandung, yang kelima paman seayah, yang keenam anak paman kandung, dan yang ketujuh ahli waris kerabat lainnya.
Kemudian selanjutnya perpindahan wali akrab kepada wali ab'ad itu disebabkan wali akrabnya non muslim, wali akrabnya fasik, wali akrabnya belum dewasa, wali akrabnya gila, dan wali akrabnya bisu atau tuli atau dungu. Selanjutnya wali sultan atau wali hakim. Di sini diperbolehkannya menggunakan wali sultan atau wali hakim apabila wali akrab, wali nasab, dan wali abadnya sudah tidak ada, maka wali hakim boleh menjadi jalan terbaik untuk calon mempelai pengantin yang ingin melangsungkan pernikahan. Namun selain itu wali hakim boleh menjadi pelaksana ijab akad nikah apabila wali akrab dan wali abadnya tidak dapat melaksanakan tugas sebagai wali yang disebabkan oleh halangan-halangan yang dibenarkan oleh syar'i. Namun apabila ada atau terdapat alasan syar'i yang dibenarkan oleh hukum Islam, maka misalnya calon mempelai perempuan ini mempunyai calon suami kafir, maka jika wali menolak menikahkan anak gadisnya tersebut berdasarkan alasan syar'i, maka wali wajib ditaati dan kewaliannya tidak bisa berpindah kepada wali hakim. Adapun wali hakim dapat bertindak menggantikan kedudukan wali nasab, wali akrab, atau wali abadnya apabila calon mempelai perempuan tersebut tidak mempunyai wali. Lalu apabila wali nasab tersebut sedang tidak di tempat atau sedang bepergian jauh. Yang ketiga, apabila wali akrab, wali nasab, dan wali abadnya hilang. Yang selanjutnya itu apabila wali akrabnya gaib. Yang selanjutnya juga apabila wali akrabnya dalam penjara. Di sini pendapat saya setuju dengan ketentuan wali hakim tersebut yang sudah diterapkan, karena menurut saya menjadi muslim dan muslimah yang baik itu lebih baik mengutamakan kemaslahatan daripada kemadaratan. Seperti dalam contoh kasus ketika ada seorang perempuan yang dalam keadaan darurat ingin menikah, kemudian wali akrabnya hilang dan masih belum bisa dicari keberadaannya, maka wali hakim tersebut boleh menggantikan sebagai wali atau boleh berpindah perwaliannya. Mengapa demikian? Sebab apabila kita menunggu atau perempuan tersebut menunggu wali akrab tersebut datang untuk menikahkan, sedangkan perempuan tersebut sangat-sangat darurat ingin menikah dan ditakutkan terjadinya kemadaratan seperti pezinahan atau hal-hal yang lain yang tidak diinginkan, maka wali boleh berpindah kepada wali hakim. Sebab pada dasarnya kemudaratan itu harus dihilangkan. Yang sesuai dengan kaidahnya ad-duraru yuzalu. Jika sesuatu telah dianggap sedang atau bahkan memang akan menimbulkan kemadaratan, maka keberadaannya harus dihilangkan. Dan kemudian ada yang bilang apabila wali akrabnya tersebut kemudian datang, maka harus dinikahkan kembali. Namun menurut pendapat ulama, iza ta'aradun nasu wa maslahatu qaddama maslahah. Jika terjadi pertentangan antara nas dan maslahah, maka yang harus diambil adalah maslahah. Sekian dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.